A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli arang ke Pulau Barbar dari Andalusia, kotanya saudagar. Orang yang sabar adalah manusia yang tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita mendengar kalimat sabar. Di setiap hari kita selalu mendengar kata-kata sabar. Dan sabar ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Karena sejatinya setiap kita ini adalah manusia yang selalu diuji. Diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kekurangan, diuji dengan keluarga, dan sebagainya. Dan dalam setiap ujian itu membutuhkan kesabaran. Sebagaimana sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah tempat dan di sana terdapat ada seorang wanita sedang menangis. Wanita ini menangis di samping kuburan suaminya. Dan Rasulullah SAW seketika langsung mengucapkan kepada wanita ini, ittaqillah wasbiri, bersabar, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun wanita ini justru malah marah dan mengusir Rasulullah SAW tanpa melihat wajahnya. Hingga akhirnya ada orang yang mengatakan kepada wanita ini bahwa yang menegur tadi adalah Rasulullah SAW. Maka wanita ini seketika langsung menuju ke tempat Rasulullah. Dan ketika sampai di rumahnya, tak ada yang menghalangi wanita ini untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dan wanita ini mengatakan, aku belum mengenalmu. Rasulullah SAW langsung menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar adalah ketika awal musibah. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW kepada wanita ini. Yang tadi dia menangis karena telah ditinggalkan oleh suaminya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering, bahkan yang baru-baru aja ya, kita bagaimana mendengar kisah di Turki sana. Guncangan yang begitu luar biasa. Mengakibatkan banyak sekali nyawa yang harus kembali. Dan kalau misalkan tidak sabar, terutama keluarganya yang ditinggalkan, maka agak sulit menerima ini. Jangankan mereka, kita saja. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan harapan kita, dengan keinginan kita, kita belum tentu bisa sabar. Apalagi ini ditinggal oleh orang yang paling menyayangi kita, yang kita sayangi, dipanggil oleh Allah. Kesabarannya harus benar-benar ekstra. Dan kesabaran ini adalah sesuatu yang begitu besar, yang mana dengan kesabaran ini setiap orang bisa mendapatkan pengampunan, anugerah dari Allah, pahala yang besar karena kesabaran. Oleh karenanya seseorang bisa saja diuji oleh Allah tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Nggak sabar. Yang ada nggerutu aja. Dari dulu miskin dulu, kan bisa begitu tuh. Allah yang uji dengan kekurangan, sehingga nggerutu aja. Dan jika itu dilakukan tanpa ada kesabaran, maka sayang sekali. Ujiannya hanya mendapatkan berlalu begitu saja tanpa menjadikan itu ladang pahala baginya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mungkin sering terjadi hal-hal sebegitu.
kita diuji dengan hal yang mungkin sepele. Misalkan teman nyeletuk akan sesuatu hal yang kita nggak suka, hati nggak suka. Ngomongin kita mungkin yang hati ini pengen balas banget. Kalau kita nggak sabar, maka kita akan bisa membalas itu dengan mengatakan yang lebih menyakitkan baginya. Dan justru itu bukan solusi. Karena jika itu terjadi, maka hal-hal buruk berikutnya akan muncul kepada kita. Oleh karenanya kalau sabar, tenang. Ada orang mencaci maki kita. Dasar bego, misalkan. Dasar dablek, atau dasar anak miskin. Banyak kata-kata yang mungkin disematkan kita. Atau dasar lelet, dan kata-kata yang lain. Kalau kita nggak sabar, kita boleh jadi membalas itu. Dan setiap balasan selalu menginginkan yang namanya setan tuh nafsu amarah ini menginginkan untuk lebih menyakitkan lagi kata-katanya. Dan itu nggak ada akhirnya. Oleh karenanya kesabaran ini adalah solusinya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika berdakwah ke Taif, dilempari, dicaci, dimaki, sampai darahnya keluar. Berlari Rasul, padahal mau dakwah. Hingga akhirnya beliau harus berteduh di bawah pohon. Karena lelah dan sudah berdarah-darah. Hingga malaikat penjaga gunung itu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku bisa balikin ini gunung kepada mereka. Tapi apa? Apa jawaban Rasulullah? Masya Allah. Kata Rasulullah, jangan. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Mungkin jika tidak mereka, mudah-mudahan anak cucunya itu nanti yang akan meneruskan atau mendapatkan hidayah ini. Teman-teman, kalimat ini gak akan muncul. Kalimat ini gak akan muncul kalau gak ada kesabaran. Kalau Rasul gak sabar berdakwah, gak mungkin kita hari ini dapat nih, kita menikmati nikmatnya menjadi seorang muslim. Berinteraksi seperti ini gak mungkin kita dapatin kalau Rasul gak sabar dulu. Tapi karena Rasulullah SAW sabar dalam menghadapi cobaan, cacian, makian dari masyarakat kaum Quraisy pun dari musuh-musuh Islam, maka hidayah itu akhirnya sampai kepada kita. Maka pantaslah jika kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena kecintaan kita, karena itu juga adalah bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah berdakwah karena ingin kebaikan untuk umatnya. Rasulullah yang diingat ketika meninggal apa? Ummati gak pernah dilihat. Kita gak pernah dilihat Rasul. Kita pun gak pernah melihat Rasul. Tapi Rasul sudah merindukan kita. Ketika azal menjemput, yang dipikirkan ummati. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini begitu dekat, melekat di diri Rasulullah SAW. Dan dengan kesabaran inilah kita bisa mendapatkan pahala ketika diuji oleh Allah. Karena yang beberapa hari yang lalu, mungkin dalam bulan ini, viral bagaimana seorang ojol gak sabar ketika diputusin sama pacarnya, bahasanya. Sama orang yang ia kenal. Bahasa akhirnya kan sekarang pacarnya. Gak sabar. Cuman gara-gara diputusin. Apa ujungnya? Setan berulah. Ia akhirnya menghabisi wanita itu. Sakit hati gara-gara apa? Diputusin. Coba kalau ada sahabat dalam dirinya. Gak mungkin. Dia membunuh kemudian dia masuk penjara. Karena gak sabar. Akhirnya dia harus menumpahkan darah orang lain. Sehingga dia pun juga masuk ke jeruji besi. Menghabiskan hari-hari di balik jeruji. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah membimbing kita, menjaga kita semua teman-teman dari ketidaksabaran, dari bisikan-bisikan setan
yang memang menginginkan kita adalah terjerumus ke dalam hal-hal yang mereka sukai, yang setan dan kawan-kawannya menginginkan itu. Apa? Permusuhan, pembangkangan dari diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah yang Maha Baik selalu membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi sisa-sisa usia kita, dalam meladeni bisikan-bisikan setan laknatullah alaih, dan dalam menjaga diri kita dari siksa api neraka. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.